Lu pada semua pasti udah tahu dong Hunger Games, sebuah film yang sebenarnya dari buku. Cukup rame dulu, kalau belum kalian bisa nonton dulu, kalian cek dulu trailernya di YouTube. Dan yang paling mengejutkannya adalah Donald Trump itu bikin semacam Hunger Game-nya Amerika. Nggak, ini seriusan. Donald Trump's new Patriot Games compared to Hunger Games online. Jadi gimana sih, No? Apakah Donald Trump beneran bikin Hunger Game? Terus tiap distrik harus ngasih pengorbanan gitu? Terus cuman ada satu distrik yang bakal selamat? Well, enggak. Tapi, just when you thought 2025 couldn't get any weirder, Donald Trump has announced that an event is being planned at the White House to coincide with the US 250 anniversary celebration next year. It's a 4-day athletic event for high school students called the Patriot Games. Jadi Donald Trump ini baru aja ngumumin bahwa mereka akan bikin the Patriot Games, acara yang difungsikannya untuk selebrasi kemerdekaan Amerika ke-250. Trump bikin videonya kayak gini. In the fall, we will host the first ever Patriot Games, an unprecedented 4-day athletic event featuring the greatest high school athletes, one young man and one young woman from each state and territory. But I promise there will be no men playing in women's sports. You're not going to see that. You'll see everything but that. In the fall, we will host the first ever Patriot Games, an unprecedented 4-day athletic event featuring the greatest high school athletes, said Trump. One young man and one young woman from each state and territory. The idea behind the initiative to renew the patriotism, pride, and pioneering spirit of America and lay the groundwork for the next 250 years of independence and freedom. Ya, jadi sebenarnya ini kayak acara olahraga gitu ya. Pas gue bilang acara olahraga, kalian pasti mikir dong langsung kayak, oh kayak Olimpik ya, kalau di Indonesia mungkin kayak PON gitu ya. Gue juga berpikir sama, sampai akhirnya gue inget detail yang paling gue ingat pada saat awal-awal dia bilang, ngirimnya cuma satu cewek, satu cowok. One young man and one young woman from each state and territory. Lah, kalau Olimpik sama PON kan nggak ngirim satu cewek, satu cowok doang, tapi ya tiap caburnya apa tergantung kan, lo mau berenang, mau larinya juga berapa meter, bulu tangkisnya mau grup apa yang solo, yang sendirian, ngirim bola aja pemainnya berapa, futsal berapa, dan lain-lain. Jadi cuma satu cewek, satu cowok. Ya nggak tahu nanti detailnya ujung-ujungnya jadi kayak PON atau Olimpiade atau gimana, tapi yang paling ke-highlight itu adalah dia bener-bener cuma ngirim satu cewek, satu cowok. Yang langsung gua asumsikan ini bakal kayak Iron Man gitu, kompetisi yang kayak balap lari, nanti ada sepedahannya, nanti ada berenangnya, nanti ada nyebrang sungainya, dan lain-lain. Bahkan ada beberapa yang kayak latihan militernya gitu, naik. Lu pernah lihat lah, gue lupa namanya apa gitu, yang kayak naik pakai tali terus crawling gitu, cepet-cepetan dan lain-lain sampai garis finish. Ya pokoknya kayak latihan militer lah. Nah, tapi Donald Trump tuh nyampeinnya tuh bener-bener kayak tahu nggak itu tim songnya Hunger Game. Nah, kita masuk ke Hunger Game ini. Jadi Hunger Game itu apa sih? Well, yang belum nonton, yang belum ngikutin, buruan cek. Gue bakal spoiler parah. Hunger Game itu adalah sebuah fiksi yang menceritakan sebuah tema kayak Battle Royale. Cuman Battle Royale ini sistemnya itu ketika dunia pada saat itu, daerah itu dikuasai sama Capitol, dan ada 12 distrik lah, 12 daerah sekitarnya itu yang mereka tuh sangat-sangat dieksploitasi gitu loh. Mereka itu 12 daerah yang paling punya sumber daya dan lain-lain. Sumber daya sedot ditaruh di pusat tuh. Nah, daerah-daerah pinggirannya yang dieksploitasi alamnya dan lain-lain dicuekin. Bahkan tiap tahunnya itu akan ada Hunger Game yang dimana tiap daerah tersebut harus mengirimkan sacrifice seorang cewek dan seorang cowok untuk berkompetisi mewakili distrik-distrik tersebut dan membuktikan siapakah distrik terbaik gitu. Dan yang lainnya kalau kalah mati, kalau mereka berhasil menang gitu. Bahkan di original gamenya itu nggak bisa cewek cowok yang menang, mesti salah satunya aja. Mereka ntar juga berantem. Nah, di situ berantemnya bukan berantem lari atau tadi panjat tebing atau naik tali segala macam. Ini benar-benar kayak nyebar dan membunuh satu sama lain sampai the last one bertahan. Seperti yang tadi gue udah bilang, Battle Royale ya kayak PUBG, kayak Free Fire, kayak apalagi sih sekarang game-game Battle Royale, Fortnite. Jadi itu mirip kan sama yang dijelasin sama Donald Trump, yang dimana dia tuh bakal ngambil satu cewek satu cowok dari tiap negara bagian, dari tiap status. DC kirim siapa, Florida kirim siapa, Utah kirim siapa, apalagi sih state di Amerika gue gak hafal.
New Hampshire, West Virginia, Alabama, Sweet Home Alabama, ya gitulah. Pokoknya mereka semua bakal ngumpul dan bertarung di Patriot Games. Nah ini juga dari namanya mirip gitu ya. Satu namanya Hunger Games, ini namanya Patriot Games. Tapi sekali lagi masih belum ada detail yang jelas mengenai Patriot Games ini bakal kayak gimana. Makanya netizen pun, bahkan orang Amerika sendiri pun bikin lawakan dari pengumuman ini. Karena persis banget dan mirip banget dan nuansanya kayak susah banget dibedain sama Hunger Games. Akhirnya yang rame apa? Ya meme-nya. Chaser Flickman will be the host of the Patriot Games. Tenenenet. Jadi di filmnya dia nih yang bakal jadi ya akan menjadi host gitu acara bunuh-bunuhan ini. My child 29 AK, I will not read that, being sent to the Patriot Games to represent the 31 state, believing he can win and save his family from the second Great Depression. Oh ya, kalau menang dapat plenty hadiah dan lain-lain dan bisa tinggal di Capitol kalau di Hunger Games yang kayak dari tadi negara bagian distrik atau distriknya itu kan tersiksa banget karena dieksploitasi alamnya sampai banjir nggak ya, lupa deh gue. Kan resource dikirim ke pusat dan mereka nggak dapetin kemalangannya aja gitu. Dan kalau misalnya menang Hunger Games baru dapetin kemewahannya. Katniss Everdeen say she doesn't really feeling like being the Mockingjay again for the Patriot Games. I already did that once. My sister gone blown up and I'm done. Katniss Everdeen ini MC-nya, karakter utamanya dari Hunger Games ini, dan dijadiin bercandaan yang dimana dia berusaha untuk membongkar sistem ini dan membongkar keanehan di dunianya. Dan Amerika bikin lagi, apakah Katniss Everdeen akan ikutan? I don't know. Oh ya, Katniss Everdeen itu yang mempopulerkan salam Mockingjay tadi disebut ya, yang kayak yang gini nih. Tangannya maju ke atas, tapi kalau di kamera takutnya kayak maju ke depan. Jadi segini aja ya. Takutnya jadi salam Elon Musk. Dan sekali lagi itulah yang terjadi. Detail masih belum ada, tapi Donald Trump udah bikin pengumumannya. Dan mau nggak mau orang-orang jadi semacam tergelitik dong otaknya untuk menyambung-nyambungkan ini, mencocok logikan ini dengan The Hunger Games. Of course gue rasa nggak bakal sampai kayak Hunger Games, sampai bunuh-bunuhan dan lain-lain. Ya kalau nggak kriminal lah, ya aneh-aneh aja lu. Tapi kalau menurut kalian bagaimana? Menarik nih kalau ada gue nggak bilang ini ide jelek loh, ini menurut gue ini menarik loh. Karena kalau misalnya diseriusin bisa jadi semacam entertainment sport baru gitu. Iya nggak sih? Kalau menurut kalian bagaimana? Komentar, kritik, silahkan di kolom komentar di bawah. Kalau kalian suka sama pembahasan di luar Indonesia kayak gini dan kalian mau support gue, lakuin dengan simpel klik tombol subscribe atau tombol like. Dan jangan lupa untuk cek channel gue dan klik video menurut kalian belum kalian tonton karena gue upload sehari satu. Dan jangan lupa juga untuk follow gue di sosial media seperti Instagram dan TikTok karena kalian juga bisa ngobrol-ngobrol sama gue di sana. Dan amit-amit YouTube gue hilang gara-gara AI. Ini AI lagi ngaco-ngaconya. Makanya tonton video gue tentang AI ngapus-ngapus YouTube. Dan ya, sekian seputar internet untuk episode kali ini. Gue udah mending pamit undur diri, dan untuk kita semua, tuh tangan gue kelihatannya kayak Elon Musk kalau kayak begitu. Stick lane sound.